daripada Kalimantan ini. Jadi mereka juga menggunakan patokan ini sebagai analisis terkait dengan permisalan garis polis dan garis Weber. Oke, mana lagi ini soalnya? Nomor 16. Pengaruh dari letak geologis Indonesia berikut yang kurang tepat. Semua sepakat Sepakat. Oke, nomor 16. Jadi tadi sudah kita jelasin nih, udah panjang lebar, ada terkait bagaimana dia pengaruh terhadap pengaruh lempeng, kemudian ada juga kita tadi udah bahas terkait dengan dangkalan, ada dangkalan itu jadi ada banyak nanti dia berkaitan dengan tadi seperti yang dibilang Iqbal, ada garis Wallace dan garis Weber seperti itu, dan dia nanti akan berkaitan dengan banyaknya kita punya keanekaragaman hayati seperti itu. Jadi karena pengaruh-pengaruh itu, jadi sebenarnya kalau dalam letak geologis itu ada dua sisinya. Pertama sisi positif dan sisi negatifnya. Sebenarnya tidak negatif juga, cuman memang sekali lagi ada yang dianggap kurang baik itu dianggap sisi negatif gitu. Seperti tadi ada misalnya kita menyimpan daerah menjadi daerah rawan bencana seperti itu mungkin dianggap sebagai sisi negatif dari pengaruh letak geologis Indonesia itu. Kemudian dia banyak gunung aktif sehingga kita sering terjadi erupsi gitu. Bahkan kalau misalnya kita lihat pola, hampir setiap tahun di Indonesia itu terjadi erupsi gunung api. Kalau misal kayak di Merapi, misalnya Gunung Merapi. Nah, Gunung Merapi itu kalau dilihat polanya dia punya skala waktu. Misal skala waktu 5 sampai 10 tahun itu akan mengalami erupsi yang cukup besar, yang cukup tinggi. Yang yang daya daya eksplosifnya, jadi daya erupsinya dia akan sangat tinggi. Nah, itu yang umumnya dulu yang pernah terjadi tahun 2010. Nah, kalau dihitung-hitung dia berdasarkan skala waktu, kalau Merapi itu dia punya rentang waktu antara 5 sampai dengan 10 tahun untuk kembali erupsi. Maksudnya erupsi yang besar ya. Nah, itu sudah bisa dipahami, kira-kira kalau terus segini akan terjadi seperti ini. Nah, ini dah seperti kemarin dari 2010 ke 2020 mestinya sudah erupsi. Dan terjadi erupsi hanya saja tidak dalam skala yang besar seperti tahun 2010 yang lalu. Nah, seperti itu. Jadi Indonesia tuh dia karena punya banyak gunung api aktif jadinya dia itu sering terjadi erupsi gunung gitu. Entah di Sumatera, kemudian ada di Jawa. Jadi yang memiliki potensi untuk terjadinya gunung aktif itu ada di sepanjang barat Sumatera sampai dengan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Maluku, kalau Maluku dia lebih banyak terkait dengan kegempaan. Tapi kalau yang terkait dengan gunung api aktif, dia lebih banyak ada di Sumatera, Jawa, dan Bali dan Nusa Tenggara. Itu yang sangat rentan adanya gunung api. Karena memang mereka dilalui jalur tadi kan. Nah, ini. Nah, di sepanjang ini sampai dengan ke sini, ini merupakan daerah yang banyak dilewati oleh gunung api aktif. Nah, ini Sumatera, Barat Sumatera sampai dengan Bali dan Nusa Tenggara. Kalau Kalimantan, Kalimantan ini dia ini secara umur geologi dari struktur batuannya. Nah, Kalimantan itu dia daerah atau wilayah di Indonesia merupakan pulau yang dianggap paling safe, paling aman dari bencana misalnya bencana gunung api misalnya, kemudian gempa. Makanya itu kenapa kita kemarin sempat ada wacana terkait dengan pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan. Itu kenapa? Karena memang secara ditimbang-timbang secara baik secara faktor ekonomi, kemudian lingkungan dan aspek yang lain, Kalimantan dianggap paling tepat. Tapi dalam aspek bencana
dia memang Kalimantan ini secara umum dia memang lebih aman dibanding dengan wilayah-wilayah lain seperti Jawa, Bali, Sulawesi. Kalau Papua emang bukan karena ini ya, tapi dia karena memang daerahnya cukup sulit dijangkau gitu. Jadi yang paling efisien dan efektif adalah Kalimantan karena memang kalau secara umur geologinya struktur batuan di Kalimantan itu dia merupakan gunung api yang struktur tua, umur tua. Jadi dia sudah tidak lagi aktif. Gunung apinya sudah banyak tidak aktif sehingga jarang sekali akan terjadi erupsi di Kalimantan atau gunung berapi atau juga bencana karena dia kan ini kalau kita lihat dari di sini dia juga tidak dilewati oleh jalur itu tadi jalur ring of fire atau 3 pertemuan lempeng tadi dia dilewati tapi hanya kan harus mengalami kondisi yang lebih aman dibanding dengan Sumatera maupun Jawa. Yang paling rentan sebenarnya Sumatera dan Jawa sih, yang paling rentan mengalami prospek bencana yang paling besar itu ada di sini, Sumatera dan Jawa. Nah, gunung api di Kalimantan itu dia sekarang akan terjadi gunung letusan atau erupsi. Tapi sekali lagi bukan berarti dia mati ya, karena memang tidak ada gunung api mati. Hanya saja dia tidak aktif. Sewaktu-waktu kembali lagi dia akan bisa aktif, tapi dalam rentang waktu kita tidak tahu. Nah ini Kalimantan ini secara umur batuannya, secara geologi dia gunung apinya sudah banyak yang tidak aktif. Struktur umur tua seperti itu. Nah itu makanya kita memilih untuk pindah ke Kalimantan. Oke. Kalau Indonesia menyimpan banyak barang tambang dan juga mineral itu betul karena tadi posisinya secara geologisnya jadi kita sangat kaya dengan tambang entah batu bara, entah minyak, kemudian emas. Karena memang pengelolaannya yang belum dimaksimalkan seperti itu. Kemudian rawan bencana itu betul, aneka-ragaman hayati yang tinggi itu betul. Itu juga bahkan dalam survei di negara-negara Asia, khususnya Asia Tenggara, kita itu memiliki terumbu karang yang paling banyak variasinya, jenisnya dibanding dengan 10 negara lainnya tadi di Asia Tenggara. Seperti itu. Itu bukti muncul gunung api di tengah laut. Muncul gunung api di tengah laut. Seperti itu ya untuk dampak dan geologis Indonesia. Oke, kita lanjut. Nomor 17. Silakan dipahami dulu soalnya, terus habis itu kira-kira jawabannya apa. Di Nusa Tenggara Timur. Yang A, Kak, kalau saya. Hutan hujan tropis. Oke, yang lain selain A. C, Kak. E atau C? C. C, Kak. C, hutan sabana. Hutan hujan tropis. Oke, kita bahas ya. Di Nusa Tenggara mengakibatkan banyak terdapat hutan. Nah, itu jawabannya adalah hutan sabana. Apa itu hutan sabana? Jadi dia hutan yang banyak ditumbuhi oleh padang rumput. Nah, hutan sabana itu syarat tumbuhnya dia tidak terlalu kering, tapi juga tidak terlalu basah. Nah, itu syarat tumbuh seperti itu sangat cocok ada di Nusa Tenggara Timur. Karena dia memiliki iklim yang kering,
tapi dia juga memiliki hujan, tapi tidak intens. Ah, seperti itu. Hujannya juga lumayan rendah dan merata di sebagian besar wilayah di NTT. Itu sebabnya mengapa di NTT sangat banyak terdapat sabana di Indonesia. Jadi persebaran sabana yang paling banyak di Indonesia itu ada di NTT. Di Jawa ada, dia ada di Banyuwangi di Provinsi Jawa Timur, ujung timur Pulau Jawa, dan dia dimanfaatkan untuk kawasan wisata. Jadi kurang lebih itu gambarnya begini. Nah ini gambaran dari padang sabana ya, atau padang rumput yang ada di NTT. Dan juga dia namanya apa namanya? Bukan. Kakak lupa namanya, tapi yang jelas dia dipergunakan untuk Di kawasan Merbabu wisata. juga ada. Jadi hutan sabana itu ya? Di Merbabu juga ada, Jawa Tengah. Gimana? Oh ya, tapi dalam skala kecil ya, yang spesifik. Di misalnya bukan Kalimantan, Jawa itu juga bisa, dan juga ada hutan dan tropis yang terdapat di Kalimantan. Kita pernah dengar bahwa paru-paru dunia Indonesia itu terletak di Kalimantan. Nah, di Kalimantan itu juga banyak terdapat hutan dan tropis gitu di sana. Jadi kalau hutan sabana, sekali lagi, sabana dan stepa itu hampir sama ya. Dia merupakan seperti seperti padang rumput seperti ini, yang secara iklim dia tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu basah. Hidup di daerah dia kan membutuhkan kondisi yang lembab kan untuk dapat hidup kan, karena dia lumut kan. Jadi daerah-daerah yang lembab itu kakak kurang tahu di mana, hanya mungkin dia kan butuh yang suhunya dingin, kemudian secara iklim dia lembab gitu. Kalau di Indonesia mana ya taiga itu? Kakak belum, kalau kakaknya yang jelas mungkin ada taiga di Indonesia. Hanya mungkin kalau menurut kondisi iklim kita dia kayak tidak spesifik banyak gitu. Tidak terlalu banyak ada di Indonesia. Taiga. Baik, Kak. Seperti itu. Biasanya dia mungkin dia akan lebih banyak terdapat di daerah-daerah yang punya 4 musim. Musim yang punya musim dingin, musim kayak seperti di luar negeri. Nah, itu mungkin akan kecenderungannya lebih banyak taiga hidup di daerah seperti itu. Gitu ya, Iqbal. Tapi nanti insya Allah kakak coba cari, siapa tahu ada taiga di Indonesia yang di mana sih sebarannya. Oke, nomor 18. Apa Iqbal? B. Yang lain? Sepakat B? Ya. Oke. Oke ya, nomor 18 betul B. Yang bukan termasuk dari faktor pembentuk tanah itu adalah posisi astronomis. Jadi kalau posisi astronomis itu dia berkaitan dengan suatu wilayah ya, misal kalau contohnya Indonesia secara astronomis
terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, itu contoh dari posisi astronomis. Jadi dia posisi yang berkaitan dengan lintang dan posisi secara lintang dan secara bujur. Nah, kalau itu dia tidak diperlukan dalam faktor-faktor pembentuk tanah, karena faktor-faktor pembentuk tanah itu ada iklim, ada organisme, ada bahan induk, dan ada topografi. Seperti itu. Nah, ini juga ada durasi atau waktu. Kalau durasi atau waktu ini dia berkaitan dengan siklus dari tanah tadi. Jadi memang tanah itu juga punya siklus sehingga dia kapan dia masanya, misalnya dia pada fase mana dia akan mengalami kesuburan yang tinggi, kemudian dia akan pada fase mana dia akan mengalami fase kesuburan yang rendah. Karena kan misal kayak untuk pembentukan tanah kembali. Jadi ada durasi ya. Nah, 19, metode pengawetan tanah melalui teknik pengolahan tanah yang dapat memperlambat aliran air permukaan. Itu disebut apa? Jadi sekali lagi Kakak kasih tahu bocorannya. Hanya ada 3 teknik pengolahan tanah. Yang pertama adalah teknik vegetatif, kemudian kimiawi, dan teknik mekanik. Metode mekanik. Nah, jadi kalau yang ini kira-kira jawabannya apa? B, Kak. B atau C? C, Kak. C, mekanik. Oke, kita bahas ya. Nomor nomor 19, pengolahan tanah bentuk garis kontur. Kalau teknik kimia apa? Teknik kimia itu biasanya berkaitan dengan misalnya pengolahan tanah, misalnya metode pengaweten tanah dengan teknik kimia itu apa ya? Unsur-unsur yang berkaitan dengan kalau misalnya kita ajarnya pupuk kalau pupuk beberapa ada dipergunakan untuk mengawetkan untuk tanah dalam fungsi tertentu, fungsi lainnya. Jadi sebenarnya kalau metode-metode kimiawi itu dia sifatnya yang umumnya unsur-unsur yang diperlukan adalah menggunakan unsur-unsur kimia. Hanya saja memang metodenya dia tidak banyak dipergunakan karena mungkin dia dipergunakan dalam kondisi darurat atau kondisi yang memang membutuhkan suatu perubahan tertentu seperti itu. Nanti kakak cari untuk metode kimia yang lebih tepatnya seperti apa. Tapi secara umum dia intinya karena sesuai dengan namanya metode kimiawi itu dia memang menggunakan banyak unsur-unsur kimia untuk pengawatan tanahnya seperti itu. 20. Kak, Ya, kalau metode kimia itu yang mengandung unsur senyawa H2O dan CO2 ya? Unsur H2O air dan CO2 itu karbon ya? Kak. Iya, iya. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan nomor 20. Berikut ini alasan yang menyebabkan tanah liat. Udah tahu kan tanah liat itu seperti apa? Tahu, Kak. Oke, atau lempung. Misalnya tanah liat itu tanah lempung tidak cocok digunakan sebagai lahan pertanian
adalah benar kecuali. Jadi alasan yang menyebabkan tanah itu nggak cocok nih untuk pertanian itu karena apa? Tapi kecuali itu. Jadi yang bukan sifat dari tanah liat. Jadi apa? Nomor 20 kira-kira. E. E. Yang lain ada selain E? Iya, Kak. E. Iya. Oke. Betul ya kalau nomor 20. Jadi tanah itu tidak cocok untuk pertanian karena dia pertama sifatnya tuh lengket. Nah, jadi memiliki dia tuh ini contoh ciri-cirinya ya, dia punya warna hitam keabu-abuan, kemudian teksturnya liat sehingga sangat mudah untuk dibentuk, kemudian dia mengandung leburan aluminium, kemudian sifatnya lengket, kemudian dia terpecah menjadi beberapa butiran kalau saat keadaan kering, dan dia tidak mudah menyerap air, dan yang terakhir dia tidak banyak mengandung unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan, sehingga dia tidak cocok untuk digunakan sebagai lahan pertanian. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke post test. Sekarang sebentar kakak kirim linknya dulu untuk post testnya. Silakan dijawab, nanti kita langsung bahas. Saya mau tanya, Kak. Ya, silakan Iqbal. Apakah faktor astronomis itu memberikan dampak atau tidak? Faktor astronomis, bentar. Kakak share ini dulu. Nah, silakan dijawab dulu, nanti kita akan bahas terkait dengan pertanyaan Iqbal. Faktor astronomis berpengaruh terhadap apa? Sebentar ya. Silakan dijawab dulu nomor untuk materi post testnya. Kakak kasih waktu 5 menit seperti biasa. Kita berakhir di 9.37. Oke ya. Silakan dijawab dulu.
Oke. Oke, sudah ya untuk post test. Sekarang kita lanjut lagi. Oke. Nah, Iqbal, pertanyaannya tunggu sebentar, kita langsung bahas proses dulu agar waktunya efisien. Nanti setelah itu kita bahas pertanyaan Iqbal ya. Apa? Oke, siap. Kita bahas nomor 1. Erosi yang terjadi pada area tebing sungai yang stabil atau yang sering disebut juga sebagai erosi saluran atau channel erosion adalah definisi dari? Ada yang salah nggak ini? Saya salah. Aku salah. Iqbal jawab apa? Saya jawab A. Yang lain? Saya jawab B. Salah. Oke. Jadi gini ya, mungkin kalian memang ada banyak istilah yang mungkin kalian tidak paham atau kalian juga lupa atau kalian tidak tahu memang. Nah, jadi tips dalam menjawab soal seperti ini itu adalah kalian cek saja. Ini kan semuanya menggunakan ini nih, menggunakan istilah asing. Nah, kalian cari kira-kira mana sih yang kira-kira mendekati istilah dari ini gitu. Di sini kan ada clue-nya ada pada area tebing sungai. Nah, kemudian juga disebut juga erosi saluran atau channel erosi. Nah, kita apa sih sinonim dari semua itu? Kalau misalnya sheet erosion itu kan ini kan artinya lembaran gitu ya kan. Terus misalnya yang lain itu artinya apa? Kayaknya itu nggak cocok deh. Nah, kayaknya di sini oh ini ada tebing, ada sungai. Nah, di sini sungai. Nah, ini bank itu kayaknya bank tuh kayak tempat kumpulnya deh. Kayaknya ada saluran di sini deh. Nah, itu kayaknya betul gitu. Nah, kayaknya itu. Nah, jadi kalian bisa pakai strategi itu. Kalau memang kalian nggak tahu, betul-betul nggak paham apa itu definisi dari masing-masing seperti itu. Nah, kalian pakai logika seperti itu dalam karena yang diminta ini adalah definisi dari karena berhubung semuanya menggunakan istilah asing. Jadi kalian cari yang memang sekiranya ini kayaknya lebih tepat gitu. Kalau yang lain-lain kayaknya kurang deh gitu. Nah, begitu ya, kurang lebih cara menjawab kalau untuk mendapatkan soal-soal seperti ini. Oke, ini sorry. Nah, stream bank erosion itu intinya adalah erosi yang terjadi pada area tebing sungai yang stabil. Nah, ini penyebab utama dari terjadinya lahan kritis di dataran rendah Kalimantan. Apa jawabannya? B. Yang B. Pembakaran lahan. Pembakaran lahan. Oke, jawabannya nomor 2 adalah B, pembakaran lahan. Kenapa pembakaran lahan? Kenapa kalian bisa mengasumsikan ada pembakaran lahan? Karena saya pernah dengar berita, Kak. Terkait dengan kebakaran. Karena sekarang terjadinya begitu, Kak. Oke. Saya pernah Dan- dengar berita. Terus itu tuh akibat daripada asap kebakarannya itu sampai pada negara tetangga, Kak. Nah, Paham. itu pernah terjadi kan, pernah ramai juga. Ya. Jadi Oke. saya juga ada teman Kalimantan emang masalahnya tuh bukan gempa, bukan gunung meletus, Ya. tapi kebakaran lahan. Oke, betul ya. Jadi kaitan lahan kritis itu dia pasti akan berkaitan dengan pemanfaatan hutan. Sekali lagi tadi kita udah bahas di Kalimantan itu ada sangat banyak terdapat hutan
yang mana dia sebenarnya fungsinya sebagai paru-paru dunia. Nah, hanya saja memang ada hutan. Jadi kalau dalam istilah geografi, dalam istilah pengembangan wilayah ada namanya RT/RW, rencana tata ruang wilayah. Nah, dalam RT/RW itu ada namanya fungsi konservasi dan adanya fungsi budidaya. Nah, setiap wilayah, baik juga Kalimantan, dia wajib mengikuti dari RT/RW tadi. Yang mana boleh digunakan untuk budidaya dan yang mana sebagai fungsi konservasi. Nah, yang terjadi adalah biasanya para investor yang datang itu dia menyalahi dari aturan itu. Sehingga yang memang fungsi sebagai fungsi konservasi dia dimanfaatkan sebagai budidaya untuk kayu, kemudian segala untuk penambangan dan segala macamnya, sehingga memang ketika itu dia salah dipergunakan dan dieksploitasi besar-besaran mengakibatkan lahan kritis. Khususnya di Kalimantan dan Sumatera itu sangat banyak terjadi lahan kritis yang disebabkan oleh tidak dikelolanya atau tidak dimanfaatkannya dengan sangat baik atau secara apa bahasanya, ugal-ugalan atau apa bahasanya, apa tidak benar, apa bukan tidak benar, secara berlebihan dalam mengelola suatu sumber daya sehingga menyebabkan lahan kritis. Andai mereka tetap sesuai dengan sesuai koridornya, maka dia tidak akan seperti itu biasanya. Tapi karena memang dia dimanfaatkan lebih banyak dari fungsinya sehingga menyebabkan lahan kritis. Nah, lahan kritis inilah yang kemudian dia akan dapat menyebabkan kebakaran hutan. Sehingga kemudian kita pernah dengar juga ada ISPA terjadi di Sumatera. Itu karena memang polusi yang dikeluarkan oleh kebakaran hutan tadi menyebabkan tercemarnya udara di sana sehingga orang-orang mengalami ISPA. Jadi intinya karena memang di Kalimantan itu banyak terdapat hutan dan kemudian dimanfaatkan oleh banyak investor yang tidak mengelola dengan pedoman lingkungan atau pembangunan berkelanjutan. Jadi sehingga menyebabkan terjadi lahan kritis. Nah, datanya menunjukkan memang benar bahwa di Kalimantan itu luas lahan terbakar itu terbesar di Indonesia. Nah, di Kalimantan itu adalah luas lahan terbakarnya itu terbesar di Indonesia. Kalau rinciannya ada di Kalimantan Tengah, kemudian Kalimantan Timur ya, kemudian Kalimantan Selatan, dan diikuti beberapa provinsi lain di Pulau Sumatera. Ini data BPS seperti itu. Di Papua juga pernah ada Kak sama Korea Selatan perusahaan swasta. Nah, ya, tapi memang tidak dalam skala yang besar ya sekali lagi. Kalau yang skala yang besar itu ada di Kalimantan dan juga Sumatera. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 3, Pantai Parangtritis. Mau mengingatkan waktunya tinggal 1 menit lagi. Iya, Teh, siap, Teh. Sama-sama, Teh. Oke, nomor 3 jawabannya? D. Palung. Betul ya, palung itu akan sangat berbahaya untuk berenang. Kita udah bahas sebelumnya terkait dengan kenapa dia bahaya. Di palung itu memiliki daya tarik yang sangat kuat sehingga kita tidak diperkenankan untuk berenang di sekitar pantai selatan. Nah, kemudian ini apa jawabannya? Nomor 4? Likuifaksi. Ya, jawabannya ya, likuifaksi itu adalah likuifaksi itu artinya dia mengalami tanah yang kehilangan kekuatannya karena sebabnya ada tekanan air. Teh 1 menit lagi, Teh ya. Mohon waktunya 1 menit lagi, Teh. Oke, yang nomor 4 itu namanya likuifaksi. Likuifaksi itulah gejala tanah mengalami kehilangan kekuatan akibat adanya tekanan air. Yang lainnya itu betul ya, terjadinya proses sedimen. Nomor 5, terakhir. Yang D. Apa? Metamorf. Betul ya, marmer itu contoh dari jenis batuan metamorf. Itu yang kita, tapi kalau yang sudah dari kita itu namanya marmer sudah diolah. Tapi memang yang bahan induknya marmer itu adalah jenis batuan metamorf. Nah, seperti ini. Jadi dia sudah mengalami dari gamping, mengalami metamorfosa dari batuan gamping, batuan sebelumnya. Nah, terkait tadi pertanyaan Iqbal, apakah posisi astronomis Indonesia itu bagaimana dampaknya? Nah, kalau kita bicara posisi astronomis, dia berkaitan dengan kondisi iklim dan perubahan waktu. Jadi kita punya pembagian waktu.
Nah, kalau ada iklim kita ada iklim tropis ya. Nah, karena kita itu kan di garis lintang, kita ada di garis ekuator secara lintang. Kita ingat kalau kita bahas astronomis, kita berbahas terkait dengan posisi lintang dan bujur. Nah, secara garis lintang kita berada di garis ekuator. Nah, garis ekuator itu yang menyebabkan kita dialiri sinar matahari sepanjang waktu, sehingga kita punya musim hanya dua, ada musim kemarau dan musim penghujan. Nah, itu dampak dari posisi astronomis. Di samping itu juga kita punya perbedaan waktu, WIB, WITA, WIT, itu juga pengaruh dari posisi astronomis. Jadi posisi wilayah di bagian barat dengan lintang sekian, dengan bujur sekian, maka dia jaraknya berbeda dengan posisi waktu di wilayah tengah dan juga wilayah timur. Nah, seperti itu. Jadi faktor astronomis itu dia akan berkaitan dengan iklim, yang mana nanti iklim itu dia akan berkaitan dengan, misalnya tadi kita sudah bahas terkait dengan keanekaragaman hayati di Indonesia. Seperti itu kurang lebih dari dampak posisi astronomis Indonesia terhadap wilayah di Indonesia itu sendiri. Seperti itu, Iqbal. Baik, Kak. Makasih banyak. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Mohon maaf, Teh Putri, ini agak lebih waktunya. Ya, sudah selesai sekarang, Teh? Iya, baik kalau gitu. Oh ya Kak, sebelumnya saya mau tanya dulu untuk teman-teman yang belum proses sama pretest, apakah boleh susulan? Oh, bisa Teh. Linknya saya share ke Teteh atau gimana Teh? Boleh. Ya. Nanti Kakak share aja ke WA saya, nanti saya akan ya. Nah, untuk nilai, apakah waktunya ditentukan oleh Kak April? Nanti kan soalnya apa sih nilainya nanti saya kumpulkan untuk ditinjau seperti itu. Iya. Ya, seperti itu. Jadi sampai nanti saya 24 jam Teh. Oke, baik. Terima kasih Kak. Sama-sama Teh. Oke teman-teman, karena waktunya tapi bisa aja sih Kak ya, telah menunjukkan 9.48, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran kali ini bisa diterima oleh teman-teman. Amin. Untuk teman-teman, karena pembelajaran sesi berikutnya akan dimulai sebentar lagi, maka stay aja di sini ya. Dan untuk Kak April, terima kasih banyak buat pembelajaran kali ini Kak. Sama-sama Teh Putri. Iya. Makasih juga untuk adik-adiknya, semangat belajar, semoga sukses. Boleh Teh, boleh di sini, boleh ke saya gitu via. Terima kasih doanya Kak. Ya, izin live ya Teh ya. Iya, mangga Kak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Oke teman-teman, saya di sini ya. Nanti kita mulai jam 10 lagi. Ya. Dibatas saja Kak, paling sama saya nanti dibatas sampai jam 5 sore.